Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa ini jaga kesehatan adalah hal yang penting untuk menunjang kelancaran hidup kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu Asus VivoBook 14X OLED A1403ZA, dimana laptop ini dibeli di toko offline Surabaya dengan harga Rp11.300.000. Nah, harga ini tidak mengikat ya, karena penjualnya memberikan margin berbeda-beda di setiap tokonya. Oleh karena itu hanya sebagai acuan aja. Nah, di paket penjualan teman-teman akan mendapatkan yang pertama dari laptop ini adalah ini dia charger, dimana chargernya ini adalah bisa support sampai 90 watt. Ini dia. Dan untuk colokannya masih standar biasa seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan manual dan kartu garansi serta fitur aplikasi My Asus di sini. Nah, ini dia teman-teman. Dan selanjutnya juga mendapatkan tas backpack seperti ini, bagus karena Asus biasanya backpack seperti ini keren, mantap. Baiklah, kita lihat dulu untuk yang pertama desain teman-teman. Nah, warna yang saya dapatkan adalah transparan silver, dan ini dia yang menjadi keunggulan dari laptopnya adalah kelihatan banget ya ini teman-teman. Dan untuk material dari laptop ini pada covernya, yaitu ini dia menggunakan plastik, dan pada bagian bawahnya termasuk cover bawah ini dia plastik juga. Dan perangkat ini memiliki bobot hanya sebesar 1,6 kg dengan baterai 70 Wh 3 sel. Dan sepengetahuan saya juga untuk standarnya pemakaiannya bisa 10 jam, dan mempunyai ketahanan juga US MIL STD 810H military grade standar. Nah, oke nih. Dan di bagian bawah ada 2x2 watt speaker stereo di kanan kirinya, dan ini dipersertai dengan Sonic Master ya teman-teman. Oke nih. Dan tidak lupa di sini ada ini dia teman-teman, fan untuk pengeluaran udara dari prosesornya. Oke, ini dia, bagus, keren. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk port-portnya teman-teman. Dan ini dia untuk I/O di sebelah kanan dari laptop ini, yaitu yang pertama ada satu kali combo audio jack 3,5 mili, kemudian ada satu kali USB 3.2 Gen 1 Type C, kemudian dua kali USB 3.2 Gen 1 Type A, kemudian ada satu kali HDMI 1.4, dan ada satu kali untuk DC in alias ngecas. Dan di sini sayangnya tidak ada card readernya teman-teman, jadi absen card reader di laptop ini. Dan ini dia untuk I/O sebelah kiri dari laptop ini. Yang pertama kita lihat ada satu kali USB 2.0 Type A, dan ada LED indikator untuk ngecas, dan ada lagi LED indikator baterai, dan ada ini dia fan untuk pembuangan dari udara dari kipas prosesor. Dan di sini sudah tidak ada lagi port yang lainnya. Setelah melihat I/O-nya, untuk selanjutnya kita buka untuk netnya. Iya, ini dia, dibukanya dengan satu tangan kesusahan, sehingga harus pakai dua tangan supaya presisi ya, seperti ini teman-teman. Oke, coba saya nyalakan, dan tombol keyboard untuk on off nya ada di sebelahnya delete, jadi agak sedikit aneh. Oke, saya coba nyalakan, dan ini kadang bikin kita salah pencet seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman harus hati-hati. Dan perangkat ini pada keyboardnya memakai namanya keyboard Chiclet, nah yang dinamakan Asus Ergo Sense, dimana sudah full size keyboardnya dengan jarak 19,05 mili, ini di sini jaraknya. Dan tombol keyboardnya juga mempunyai ketebalan 0,2 mm dengan longkai travelnya 1,4 mm. Keyboard ini juga memiliki backlight warna putih dengan tingkat kecerahannya sebesar 3 kali. Nah, selanjutnya ada touchpadnya yang lebih besar dari standar ya teman, jadi lebih bagus. Teman-teman lebih mudah untuk pemakaiannya untuk multi gesture di laptop ini, dan dilengkapi juga dengan namanya ini dia fingerprint teman-teman, untuk keamanan teman-teman di laptop ini. Dan tidak lupa di sini ada ini dia bonus
Microsoft Home Studio, dimana harganya ini 1,8 juta rupiah. Nah, ini sangat bagus ya, karena teman-teman tidak perlu membeli lagi. Dan selanjutnya kita lihat untuk bagian layarnya teman-teman. Nah, layarnya ini menggunakan berukuran 14 in Nano Edge dengan resolusinya 2,8K, dan yang keren adalah panel yang digunakan yaitu pakai OLED. Nah, bagus sekali teman-teman, karena OLED ini sangatlah bagus sekali untuk kecerahannya, dan respon time-nya ini mencapai 0,2 milisecond, dan tidak lupa untuk kontras rasionya mencapai 1 juta banding 1. Wah, mantap banget. Dan yang keren lagi ada color gambutnya 100% DCI P3 alias 133% sRGB. Wah, mantap nih, dengan tingkat kecerahannya mencapai 600 nit. Wah, cerah banget ya teman-teman. Dan layar ini juga mengantongi banyak sertifikasi, yaitu seperti PISA HDR dan Pantone Validate ya, seperti ini. Dan untuk itu juga dilengkapi dengan TUV Rainland untuk perlindungan mata. Nah, ini sangatlah keren. Dan tidak lupa layarnya ini bisa dibuat tegak lurus 180 derajat. Nah, kayak gini. Oke, mantap sekali untuk laptop ini. Oke, kayak gini. Dan tidak lupa pada bingkai bagian atas terdapat webcam 720p dengan physical privacy shield alias privacy shutter, dimana bisa dibuka dan tutup untuk menjaga privasi dan keamanan teman-teman. Dan tidak lupa ada built-in array microphone dengan Asus AI Noise Cancellation, dan mendukung juga fitur Windows Hello untuk login Windows tanpa mengetik password, sehingga cepat dan aman bagi teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, supaya lebih jelas untuk komen-komen dari laptop ini, maka kita akan beralih ke screen recording ya teman-teman. Ya, teman-teman, pindah ke sini. Setelah selesai setting Windows base laptop ini, kita lihat untuk komen-komen apa aja. Baiklah, kita mulai melalui start menu dan klik kanan, kemudian pilih Task Manager, kemudian pilih Performance. Nah, ini dia kelihatan CPU-nya memakai Core i5 12500H, dimana mempunyai base speed-nya yaitu 2,5 GHz, dimana mempunyai 12 core ya. Nah, 12 core ini terbagi dua, yaitu 4 core untuk performanya dan 8 core untuk efficient core-nya. Nah, untuk turbo frekuensi dari performance mencapai 4,5 GHz. Dan untuk efficient core Mac turbo frekuensinya mencapai 3,3 GHz. Nah, cukup lumayan oke. Dan untuk ini dia logical processor-nya alias thread-nya 16. Nah, untuk disk-nya totalnya banyak sekali teman-teman. Ini dia 18 MB tambah 9 tambah 1 berarti wah banyak sekali ya, 28 MB total untuk disk-nya. Wah, lumayan gede ya. Cukup bagus dan cukuplah oke, karena semakin besar disk ini maka akan semakin bagus. Oke, nice, good job. Dan untuk memorinya ini dia 8 GB, dimana speednya 3200, dimana yang masih menyisakan 1 slot lagi. Jadi teman-teman bisa mungkin ditambahkan untuk upgrade RAM-nya supaya maksimal, karena akan bagus semakin besar RAM-nya. Dan untuk ini dia SSD-nya yaitu pakai NVMe Micron, dan kapasitasnya ini dia 470 GB. Dan tadi saya tes speednya pakai Crystaldisk. Ini dia hasilnya. Rate-nya yaitu 2000 Mbps, kemudian write-nya sampai 1000 Mbps. Ini cukuplah oke, karena level medium untuk versi SSD-nya untuk kecepatan read and write-nya. Jadi ya oke lah, dimana ini sudah cukup untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk Wi-Fi-nya ini dia sudah pakai Wi-Fi 6, cukuplah oke, karena Wi-Fi 6 ini adalah standar generasi yang bagus untuk sekarang, dimana jangkauannya lebih luas dan lebih hemat daya. Oke, nice, good job. Dan selanjutnya GPU-nya ini dia Intel UHD Graphics. Nah, karena Intel Core i5 12500H ini adalah eligible jika mencapai ingin Intel Iris Xe. Artinya eligible ini harus ada persyaratan, yaitu teman-teman harus mengupgrade dulu RAM-nya menjadi dual channel. Jadi ya harus dual channel dahulu supaya
untuk GPU-nya ini dari Intel UHD menjadi Intel Xe Graphics karena akan lebih bagus performanya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya punya referensi gamenya, yaitu saya bacakan teman-teman ya. Ini dia Fortnite 1080 medium, average-nya mencapai 75 fps. Apex Legends 1080 low setting 75 fps. GTA 5 1080 lowest 110 fps. Forza Horizon 720p lowest 45 fps. Valorant 1080p lowest 160 fps. Genshin Impact 1080p medium 55 fps. PUBG 1080p medium 35 fps. Dan Battlefield 5 1080p medium 42 fps. Untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Yang pertama upgrade RAM, yang kedua adalah mengganti SSD yang sudah terpasang jika teman-teman tidak puas dengan kecepatannya dan tidak ada slot untuk menambahkan HDD atau SSD SATA 2,5 in. Nah, gimana teman-teman setelah melihat komponen-komponen dari laptop ini? Cukup lumayan oke. Nah, dari hal itu, dari impresi saya ini, saya mempunyai dan menemukan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Nah, keunggulan yang pertama yang saya dapat adalah dari desain. Desain laptop ini keren dan tipis dengan berat laptopnya 1,6 kg dan tidak lupa dilengkapi dengan ini dia keypadnya backlight dengan 3 tingkat kecerahan, yaitu ini dia 1, 2, 3. Nah, bagus, 3 tingkat kecerahan di keyboard backlightnya. Dan yang kedua, performa yang bagus dari Intel Core i5 12500H dimana sudah 12 core. Dan yang ketiga, layar dengan panel OLED 100% DCI-P3 atau 133% sRGB dengan resolusi tinggi yaitu 2,8K. Dan yang keempat, dilengkapi dengan fitur ketahanan US Military STD 810H military grade standar dari Amerika, sangatlah keren. Dan yang kelima, dilengkapi dengan Microsoft Office Home Assistant 2021 di mana harganya ini adalah 1,8 juta. Yang keenam, adanya garansi Asus selama 2 tahun. Dan yang ketujuh, adanya fitur fast charging 90 watt di mana berdasarkan chargernya ini ya. Oke, keren. Dan tidak lupa ada ini dia fingerprint, sangatlah keren untuk mendukung adanya keamanan teman-teman. Dan terlepas dari hal itu juga saya juga menemukan kekurangan versi saya, yaitu yang pertama, tidak adanya card reader. Tidak tahu kenapa kok dihilangkan, padahal masih ada untuk ditambahkan di bagian samping kiri sini. Dan yang kedua, bagi saya material dari laptop ini adalah plastik, jadi mengurangi estetika dari laptop ini. Ini pribadi saya, alangkah bagusnya kalau dipakai aluminium supaya semakin elegan. Seperti itulah teman-teman. Jadi kesimpulan dari Asus VivoBook 15 X OLED A1403ZA bagi saya adalah keren dan ditujukan untuk siapa? Pertama, desainer yang menggunakan Photoshop, Creative Cloud, maupun juga bisa untuk drafter 3D design seperti Corel, AutoCAD atau sejenisnya karena didukung prosesor yang powerful yaitu Intel Core i5 12500H dan layarnya OLED 2.8K resolusinya. Nih, mantap. Dan yang kedua, untuk gamers, modern gaming dengan setting medium sampai high, resolusi yang bisa dicapai dengan kustomisasi tertentu karena didukung Intel Core i5 12500H dengan grafik bawaannya. Namun hal ini akan optimal ya jika teman-teman mengupgrade RAM-nya dahulu supaya minimal 16 GB supaya FPS-nya jadi naik untuk gamingnya. Dan yang ketiga, konten kreator yang menggunakan Adobe Premiere atau editing video lainnya dimana dengan layar OLED akan membuat nyaman di mata. Dan yang keempat, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming. Nah, saya baca-baca juga bahwa untuk kegiatan nonton dan streaming ini ketahanan baterainya bisa mencapai 11 jam. Oke, mantap. Dan tidak lupa untuk mengetik maupun browsing untuk keseharian aktivitas teman-teman semua. Jadi mantaplah dengan harga 11.300.000 rupiah untuk laptop ini, sangatlah keren, mantap. Baiklah, itu aja teman-teman impresi saya dari
laptop Asus VivoBook 14X OLED A1403ZA. Sangatlah keren di harganya. Oke, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.